Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang mencintai Al-Quran dan hadis. Namun sebelumnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, silahkan kalian mengisi daftar hadir dulu ya. Ketikkan di kolom komentar nama kalian, kelas kalian, dan asal sekolah kalian. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya Ibu lebih semangat lagi dalam membuat video-video belajar selanjutnya. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan perintah untuk mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk, manfaat, dan perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk mencintai Al-Quran dan hadis. Mencintai Al-Quran dan hadis harus diwujudkan dengan perbuatan, tidak hanya diucapkan melalui lisan saja, akan tetapi harus kita buktikan. Contohnya, nah, bentuk-bentuknya bisa berbagai macam ya. Yang pertama, berusaha memiliki kitab Al-Quran maupun hadis, walaupun harus menyisihkan uang saku atau uang belanja. Yang kedua, berusaha untuk membaca Al-Quran dan hadis. Ya, kita ingat pelajaran minggu lalu, bisa kita lihat ada 2 orang gadis kecil yang rela menempuh jarak yang jauh, sejauh 10 km demi untuk belajar membaca Al-Quran. Wah, sangat luar biasa ya rasa cinta mereka. Yang ketiga, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat memahami isi Al-Quran dan hadis. Kemudian, rajin mendengarkan majelis-majelis taklim, mendatangi tempat-tempat belajar Al-Quran maupun hadis, mendatangi guru-guru, mengundang guru-guru ngaji atau penceramah dan sebagainya. Kemudian berusaha menerapkan setelah kita tahu ilmu yang telah kita dapatkan, berusaha kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tidak suka bila ada orang yang menjelek-jelekkan atau melecehkan Al-Quran maupun sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian berusaha menjaga kemurnian Al-Quran, seperti halnya yang dilakukan oleh para hafiz Al-Quran. Ingat Najah kemarin ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kecintaan Najah atau kecintaan para penghafal Al-Quran terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian memiliki kepedulian apabila melihat lembaran-lembaran. Biasa kita lihat ya, misalnya ada buku-buku yang di sana ada tertulis ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, ataupun lembaran Al-Quran yang tercecer, maka sebaiknya kita ambil, kita pungut, dan kita letakkan di tempat-tempat yang aman. Itu adalah contoh-contoh dari bentuk-bentuk mencintai Al-Quran dan hadis. Masih banyak lagi tentunya ya. Nah, selanjutnya, mari kita mengenal apa itu manfaat dari mencintai Al-Quran dan hadis. Nah,
Bagi orang yang beriman, yang begitu mencintai Al-Quran dan hadis, mereka tidak akan meninggalkan apapun kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari terlepas dari Al-Quran dan hadis. Mengapa? Karena akan ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh bagi orang yang menjalankannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, apa saja itu macam-macamnya dari manfaat mencintai Al-Quran dan hadis? Yang pertama, tidak akan bercerai-berai. Seperti halnya yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 153, bahwa dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan agar kamu bertakwa. Yang kedua, mendapatkan kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pelajari atau yang sudah kalian hafalkan pada minggu lalu, dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, itulah tadi ya, bagaimana orang yang mencintai Al-Quran dan hadis itu akan mendapatkan balasan cinta dari Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Manfaat yang ketiga yaitu terhindar dari kesesatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui pada minggu lalu, sudah kita ketahui bahwa salah satu fungsi Al-Quran dan hadis adalah sebagai petunjuk. Al-Quran adalah sebagai petunjuk utama dan Al-Hadis itu adalah sebagai petunjuk kedua. Seperti halnya kalau kita mau menuju ke suatu tempat yang kita tidak tahu tempat itu berada di mana, apa yang kita perlukan? Tentu saja adalah sebuah petunjuk. Nah, Al-Quran dan hadis adalah petunjuk yang telah Allah berikan supaya hidup kita di dunia dan akhirat akan selamat. Ya. Yang keempat, memperoleh nasihat, obat hati, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 57. Selanjutnya, perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Adapun perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dapat diwujudkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merintis terwujudnya taman-taman pendidikan Al-Quran atau yang sering kita sebut dengan TPQ, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran. Yang kedua, mengabdikan diri kepada taman-taman pendidikan atau madrasah-madrasah, baik berupa tenaga, pikiran, ataupun materi. Kemudian yang ketiga, mempelajari Al-Quran dan hadis dengan sungguh-sungguh. Dan kalau misalnya kita sudah mengetahui apa yang kita dapatkan, kita mau mengajarkannya kepada orang lain. Dan tidak lupa untuk mengajak saudara-saudara kita, adik kita, tetangga kita, sahabat kita untuk terus bersama-sama belajar, mendatangi majelis-majelis ilmu dan menerapkannya Al-Quran dan hadis itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai dasar dalam segala tindakan dan cara berpikir kita. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ibu, yaitu bentuk-bentuk mencintai Al-Quran dan hadis, manfaat dari mencintai Al-Quran dan hadis, dan perilaku dari mencintai Al-Quran dan hadis. Ya,
Semoga bisa kalian pahami, dan apabila ada yang belum kalian mengerti, silahkan kalian tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.